Pemirsa, akibat intensitas hujan cukup tinggi, aliran Sungai Cinangsi, Kecamatan Cikalong, Kulon, Cianjur, Jawa Barat meluap. Akibatnya permukiman rumah warga yang berada di bantaran sungai terendam. Beginilah rekaman video amatir warga saat luapan air dari aliran Sungai Cinangsi di Kampung Pasirwaru, Desa Cinangsi, Kecamatan Cikalong, Kulon, Cianjur, Jawa Barat. Banjir ini akibat meluapnya aliran Sungai Cinangsi lantaran tingginya intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Sejumlah rumah warga yang berada di bantaran aliran sungai terendam dengan ketinggian hingga lutut orang dewasa. Belum diketahui secara pasti berapa jumlah rumah warga yang terendam akibat kejadian tersebut. Hingga saat ini, petugas masih melakukan pendataan. Namun, kondisi air saat ini sudah mulai surut. Ya, diperkirakan di seputaran Sungai Cinangsi itu memang ada yang terendam. Itu juga karena Sungai Cinangsi itu terutama di depan desa itu ada belokan sehingga debit air tinggi dan memang mengakibatkan air meluap ke jalan dan ke pemukiman dan mungkin saja ada yang sampai 1 lutut gitu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun sejumlah warga yang terdampak mengungsi sementara di rumah sanak saudara yang tak jauh dari lokasi kejadian. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan melaporkan. Pemirsa, 4 orang tertimbun tebing setinggi 40 meter yang longsor di Bumirejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Minggu sore. Ya, 1 orang berhasil diselamatkan dari timbunan longsor, sementara 3 orang masih dalam pencarian. Video amatir menunjukkan detik-detik tanah longsor kedua di Desa Bumirejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Tebing setinggi 40 meter menimpa kandang ayam milik Gunawan saat panen ayam. 4 orang yang ada di sekitar lokasi kejadian pun langsung tertimbun material longsor. 1 orang diantaranya berhasil diselamatkan. 3 korban yang masih tertimbun yakni Gunawan pemilik kandang dan 2 pekerja yakni Jaryanto dan Mugiono. Untuk mengevakuasi ketiga korban, petugas mengerahkan 2 alat berat. Curamnya tebing dan kontur tanah yang gembur menyulitkan petugas untuk melakukan evakuasi. Pada saat longsor pertama, masyarakat membantu menolong dan berhasil menolong 1 orang, Saudara Anto itu. Ketika sudah berhasil mengamankan Saudara Anto, tiba-tiba susulan yang kedua, longsor yang kedua, dan sudah tidak bisa dicari karena tertimbun. Tanah gembur membuat tanah mudah longsor. Dikhawatirkan tanah longsor susulan dapat terjadi sewaktu-waktu. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Sementara hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat mengakibatkan tebing di Salawu, Kabupaten Tasikmalaya longsor. Akibatnya longsoran menutup akses jalan nasional yang menghubungkan Tasikmalaya Garut pada Minggu pagi. Tebing setinggi lebih kurang 11 meter longsor menutup jalan Tasikmalaya Garut. Tepatnya di Kampung Mekarjaya, Desa Kutawaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu pagi. Musibah tanah longsor yang menutup akses jalan penghubung Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Garut ini diakibatkan hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak hari Sabtu. Dampaknya dari jalan tertutup longsor ini mengakibatkan antrean panjang kendaraan dari arah Tasikmalaya menuju Garut maupun sebaliknya. Untuk membuka akses jalan, sebuah alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi material longsoran yang menutup jalan nasional ini. Sejumlah petugas BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Tagana, TNI Polri, dan dibantu oleh warga bersama-sama membersihkan material longsor. Sejauh ini, bencana tanah longsor yang menutup badan jalan di Salawu ini tidak sampai menimbulkan korban. Sekitar 11 meter dari atas sampai ke jalan dan menutup jalan. Akhirnya sudah dilakukan upaya evakuasi. Apakah ada korban di kejadian ini, Pak? Untuk korban tidak ada. Terus kemudian kita dengan instansi terkait semuanya bergotong royong dan alhamdulillah pagi hari ini sudah bisa berhasil dievakuasi. Setelah berhasil mengevakuasi material longsor, jalur Tasikmalaya Garut akhirnya bisa kembali dilalui oleh kendaraan dengan sistem buka tutup.
Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting arus listrik, 3 buah rumah warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ludes terbakar pada Minggu siang. Ya, selain itu 1 buah mobil yang terparkir di garasi juga ikut ludes dilalap si jago merah. Kebakaran melanda 3 rumah warga di Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu siang. Dari 1 rumah, api merembet ke 2 rumah lainnya yang posisinya berdekatan. Sebuah mobil yang terparkir di dalam garasi juga tidak bisa diselamatkan. Petugas Damkar Jombang yang mendapat laporan dari warga langsung datang ke lokasi. Dengan menggunakan 3 unit mobil damkar, petugas langsung melakukan pemadaman agar api tidak merembet ke rumah warga lain di sekitarnya. Jadi saya waktu bengkel ada teriakan ibu-ibu minta tolong kebakaran. Setelah saya datang, di depan mobil Brio warna kuning itu sudah membesar api. Nah, api sudah membesar. Kebakar 3, yang terdampak 3 rumah. Untuk 1 rumah masing-masing diisi 1 kakak, 2 orang. Terus penyebabnya sementara diduga dari korsleting listrik. Belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran tersebut, namun warga menduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah 1 rumah yang terbakar. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun peristiwa kebakaran membuat para pemilik rumah menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, warga geger dengan aksi sekelompok orang yang menyerang tempat kos di kawasan Komplek Inti Sakti, Nagoya, Batam, Kepulauan Riau. Akibat penyerangan, 3 orang terluka dan sejumlah fasilitas milik kos rusak. Belum diketahui motif penyerangan oleh sekelompok orang tersebut. Aksi penyerangan yang dilakukan sekelompok orang di sebuah kos di Komplek Inti Sakti, Nagoya, Batam ini viral di media sosial. Para pelaku yang tiba-tiba datang ini langsung menganiaya sejumlah warga yang ada di depan kos. Selain itu, para pelaku yang masih remaja ini melakukan perusakan tempat kos. Namun diduga tidak menemukan yang diincarnya, para kelompok penyerang ini membubarkan diri. Sementara polisi yang mendatangi TKP langsung melakukan olah tempat kejadian dan minta keterangan sejumlah saksi. Akibat dari kejadian ini, 3 orang mengalami luka parah di bagian kepala. Selain itu, belum diketahui penyebab sekelompok orang tersebut menganiaya warga. Pleset di depan kumpulan orang-orang itu. Ada mungkin ucapan atau apa? Nggak ada. Cuman orang itu bilang lari aja, Bang. Lari saya habis diterjang, dikerubuhin. Penganiayaan tersebut mengakibatkan kejar-kejaran yang berakhir di salah satu kos-kosan di wilayah Jodo ini yang menyebabkan kos-kosan ini adanya pengerusakan di kos-kosan ini berupa CCTV dirusak, fingerprint dirusak, dan beberapa pintu dijebol. Kini polisi masih memburu para pelaku yang diduga berjumlah lebih dari 15 orang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Enosa melaporkan. Ya, pemirsa, penangkapan 3 pengedar narkoba di Kota Dumai, Riau berlangsung dramatis. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan ke udara agar para pelaku tidak melarikan diri. Dan dari tangan pelaku, polisi menyita 5 kg sabu dan 20.000 butir pil ekstasi. Beginilah detik-detik penangkapan 3 pengedar narkoba yang dilakukan oleh anggota Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Riau di Jalan Arifin Ahmad, Kecamatan Medan Kampai, Kota Dumai, Riau. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan ke udara agar para pelaku tidak kabur dengan mobil yang sedang dikendarainya. Ketiga pengedar YL, NA, dan AR tidak berkutik saat ditangkap polisi. Saat digeledah, polisi menemukan sebuah tas berisi 5 bungkus paket sabu seberat 5 kg dan 4 bungkus pil ekstasi sebanyak 20.000 butir. Ketiga pelaku ini ditangkap setelah mengambil narkoba dari kapal di Pelabuhan Pelintung, Kota Dumai. Ketiga pelaku langsung dibawa ke Mapolda Riau untuk dilakukan pengembangan kasus lebih lanjut.
Setelah dilakukan pengembangan, polisi menangkap 2 orang tersangka lainnya, DS dan DW, sebagai penerima barang haram tersebut di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dari penangkapan tersebut kami menangkap 5 orang tersangka dengan perincian 3 orang tersangka ditangkap di daerah Pelintung Kota Dumai pada saat setelah mengambil barang narkotika tersebut dari kapal. Penangkapan tersebut kami kembangkan ke daerah Palembang, Sumatera Selatan, di mana kami berhasil mengamankan 2 orang tersangka penerima barang tersebut. Akibat perbuatannya, seluruh tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau 20 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggagalkan pengiriman 100 kg ganja kering dari wilayah Panyabungan Timur, Mandaling Natal menuju Padang, Sumatera Barat. 3 kurir narkoba turut diamankan. Tiga kurir narkoba RA, KE, dan GE ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Mandaling Natal, Sumatera Utara di pintu masuk perbatasan Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Polisi menyita 100 kg ganja kering yang ditemukan di dalam mobil yang pelaku tumpangi. Kepada polisi, para pelaku mengaku dapatkan ganja dari seorang bandar di Kecamatan Panyabungan Timur, Mandaling Natal, dan akan dikirim ke pemesan di wilayah Padang. Pelaku mengaku dalam 3 bulan sudah 3 kali menyelundupkan ganja kering dengan total 200 kg lebih. Kasus tindak pidana narkotika golongan 1 jenis dari ketiga tersangka adalah kurir. Ini baru masuk hari kedua, sedang kami lakukan pengembangan untuk apakah yang menerima di lokasi Sumatera Barat, sedang kami telusuri tersangka utamanya. Tangis haru mewarnai kedatangan rombongan jemaah haji asal Kabupaten Brebes, Jawa Tengah di halaman Islamic Center Minggu dini hari. Dari 1.052 orang yang diberangkatkan ke Tanah Suci, 4 orang jemaah haji meninggal dunia dan 1 jemaah haji meninggal saat persiapan menuju bandara dalam perjalanan pulang ke tanah air. Kedatangan bus rombongan jemaah haji asal Brebes, Jawa Tengah di halaman Islamic Center pada Minggu dini hari disambut tangis haru keluarga penjemput. Keluarga penjemput yang menunggu berjam-jam langsung merangsek menuju bus rombongan haji. Dari total 1.052 jemaah haji asal Brebes yang diberangkatkan dengan 4 kloter, 4 jemaah haji meninggal dunia selama berada di Tanah Suci. Kabar terakhir seorang jemaah haji meninggal dunia di maktab saat persiapan menuju bandara dalam perjalanan pulang. Usia lanjut, kemudian adaptasi dengan lingkungan sana yang sangat sulit ya, karena panas tahun ini kan lebih dari tahun kemarin. Itu hampir sampai 51, dan itu sangat berpengaruh untuk mereka. Ya, sementara itu pemirsa, tangis haru juga menyambut kedatangan jemaah haji asal Kabupaten Pandeglang, Banten. Informasi cuaca panas ekstrim yang membuat banyak jemaah haji meninggal dunia di Tanah Suci sempat membuat pihak keluarga resah. Keluarga jemaah haji tak dapat menahan tangis untuk menumpahkan rasa rindu saat menjemput kepulangan jemaah haji di Pendopo, Kabupaten Pandeglang, Banten. Selama 40 hari ditinggal beribadah haji, para keluarga ini cemas akan kondisi para jemaah haji yang umumnya adalah berusia lanjut mengingat cuaca panas ekstrim di Tanah Suci. Kini mereka bersyukur 440 jemaah haji kloter pertama ini telah kembali ke tanah air dengan keadaan selamat. Pemirsa, sebuah rumah mewah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan beralih surat kepemilikan lewat modus menurunkan daya listrik oleh mafia tanah. Terduga mafia tanah yaitu Santoso Halim juga merupakan pengemplang uang ratusan miliar rupiah.
Mantan diplomat Johan Effendi menjadi korban mafia tanah. Rumahnya yang berada di Kemang, Jakarta Selatan dijual tanpa sepengetahuannya dan suratnya dipalsukan. Awalnya pada 2016, pria bernama Husin Ali Muhammad menyewa rumah milik Johan Effendi. Lalu dengan modus ingin menurunkan daya listrik, Husin meminjam sertifikat hak milik rumah korban. Untuk meyakinkan korban, Husin bahkan membawa petugas PLN Gadungan. Ya, dipinjam lagi aslinya dengan alasan bahwa petugas PLN harus melihat aslinya. Harus melihat. Untuk menurunkan itu katanya salah satu prosedurnya harus melihat aslinya. Percaya dia. Dan dibawalah petugas PLN-nya. Dibawa petugas dengan baju PLN. Baju PLN. Petugas PLN tanda kutip maksudnya ya Bang. Karena itu sebenarnya bukan petugas PLN ya. Bukan, palsu karena dandanin aja dia. Iya. Jadi setelah itu diserahkanlah yang asli. Di lobi rumahnya. Oke. Dibawa yang asli ini, dibawa ke dalam, tapi ditukarlah dengan sertifikat yang sudah dipalsukan sebelumnya. Karena sebelumnya udah pernah minjam fotokopian. Sudah pinjam fotokopian. Setelah SHM dipalsukan, rumah dijual ke Santoso Halim seharga 15 miliar rupiah yang belakangan diketahui hanya ditransfer 8 miliar ke pelaku Husin Ali. Korban sempat meminta pemblokiran SHM ke BPN. Namun BPN membuka pemblokiran setelah ada sosok yang berpura-pura mengaku korban datang ke BPN. Dicabutlah blokir itu, jadi tanpa melalui sesuai prosedur, mestinya harus dikonfirmasi kepada Johan Effendi yang asli yang melakukan pemblokiran. Tapi hal itu tidak dilakukan. Korban kemudian melaporkan dugaan persekongkolan jahat yang melibatkan Santoso Halim, Husin Ali Muhammad, dan sejumlah pelaku lainnya ke polisi. Pelaku Husin Ali divonis 5 tahun karena terbukti memalsukan surat, sementara Santoso Halim masih diproses hukum. Namun dalam kasus mafia tanah lainnya, Santoso divonis 3 tahun penjara. Hingga kini, Santoso tidak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika diminta klarifikasi terkait dugaan keterlibatan kasus mafia tanah, Santoso tidak merespon. Ya, pemirsa, Santoso Halim telah divonis bersalah di tingkat Mahkamah Agung dalam kasus keterangan palsu. Mahkamah Agung mengeluarkan amar putusan mengabulkan kasasi penuntut umum dengan termohon Santoso Halim. Santoso Halim pun divonis bersalah di tingkat Mahkamah Agung dalam kasus keterangan palsu. Sebelumnya, Santoso Halim telah divonis bersalah di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan vonis 3 tahun penjara. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Ribuan warga Jawa Timur antusias meramaikan event lari bertajuk PLN Mobile Color Run 2024 dengan start dan finish di Plaza Surabaya. Ya, dalam event PLN mendukung kesehatan masyarakat ini, peserta juga berkesempatan mendapatkan hadiah motor listrik dan hadiah menarik lainnya. Suasana peserta mengikuti PLN Color Run di lapangan Timur Plaza Surabaya. Banyak 1.800 orang warga Jawa Timur seperti dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, dan Malang antusias mengikuti event lari bertajuk PLN Mobile Color Run Surabaya 2024. Dengan start dan finish di Plaza Surabaya, kegiatan lari dilepas pejabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono dan Vince Lumembang selaku Eksekutif Vice President EVP, Niaga dan Pemasaran PLN. Para peserta lari menempuh jarak 5 km dengan rute Plaza Surabaya, Jalan Pemuda, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Gubernur Suryo, Jalan Ketebang Kali dan kembali ke Jalan Pemuda dan finish parkir timur Plaza Surabaya. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono mengatakan event lari yang diinisiasi PLN ini merupakan langkah baik untuk mendorong gaya hidup sehat masyarakat. Kami berharap bahwa acara-acara semacam ini membuat masyarakat Surabaya dan sekitarnya Jawa Timur yang sedang gandrung-gandrungnya ya untuk lari ya, ini akan menambah lagi jumlah event. Mudah-mudahan tahun depan ini akan lebih besar lagi. Saya harap tidak hanya 5 km tapi juga 10 km atau nanti
Eksekutif Vice President IVV Niaga dan Pemasaran PLN, Vince Lumembang, mengatakan event lari ini merupakan bagian dari upaya PLN mendukung kesehatan masyarakat. PLN selalu ikut terlibat di dalam kegiatan masyarakat, ya, mendukung adanya event-event yang tentunya dalam hal ini terkait dengan kesehatan, ya, dan tidak hanya di lari saja yang PLN ikut terlibat, tapi kami juga mensponsori Proliga tahun ini PLN Mobile. Dengan kegiatan ini diharapkan semakin marak event lari di Indonesia dan khususnya masyarakat Jawa Timur semakin menggemari kegiatan tersebut. Karena melalui olahraga, masyarakat bisa hidup lebih sehat dan bahagia. Selain sehat, masyarakat yang beruntung bisa mendapatkan undian hadiah berupa sepeda motor listrik dan hadiah menarik lainnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, wahana air masih menjadi favorit warga untuk berlibur, terlebih di masa libur sekolah. Ya, benar sekali Lina dan pemirsa, seperti kolam renang wisata di kawasan Kabupaten Bekasi yang diserbu 4.500 pengunjung. Ribuan pengunjung padati lokasi di wisata air yang berada di perumahan Grand Duta City, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pada hari libur panjang sekolah, para pengunjung datang dari wilayah Jabodetabek ke lokasi wisata air untuk bermain bersama keluarga. Dengan konsep Candyland, wahana air seluas 1,5 hektar ini yang baru dibuka di tahun ini menjadi favorit para pengunjung. Di lokasi terdapat seperti wahana air semi-olimpik, wahana kolam anak, kolam arus, dan kolam landing, serta kolam lainnya yang menjadi daya tarik sendiri. Meskipun cuaca panas dan berdesak-desakan, serta gazebo ala lesehan beralaskan tikar, lokasi ini terus dipadati hingga sore hari. Ibu berlibur sama siapa ibu? Wahana kita diminati untuk seperti body sled sama kolam arus, kurang lebih hari ini sekitar 4.000 sampai 4.500 untuk saat ini ya. Harga tiket masuk ke wahana air relatif murah dan terjangkau, dari harga Rp30.000 hingga Rp35.000. Diperkirakan pengunjung akan kembali memadati arena selama musim libur panjang sekolah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Brimob inspiratif bangun yayasan pendidikan di daerah wisata Senggigi, Lombok Barat, NTB untuk memerangi putus sekolah dan juga dampak pariwisata. Sekolah ini juga menjadi satu-satunya sekolah yang menampung santri dari keluarga kurang mampu. Inspiratif. Ya, inilah Aibda Muzakir, seorang anggota Brimob Polda Nusa Tenggara Barat. Meski sibuk dengan kesehariannya bertugas, tak menghilangkan hati nurani yang dimiliki dan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan. Di lahan 23 are, Aibda Muzakir mendirikan sekolah berbasis agama Islam, mulai dari jenjang TK, SD, dan SMP di lingkungan Yayasan Pendidikan Riyadul Wardiyah di Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat. Harapannya sekolah ini dapat mencetak generasi muda unggul dan memberantas angka putus sekolah bagi keluarga tak mampu, serta menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama dengan belajar berbagi. Yang berada di wilayah Desa Senggigi yang notabene-nya dikenal sebagai salah satu daerah wisata. Alhamdulillah dengan beradanya yayasan yang ada di wilayah ini, harapan ke depan adalah sebagai filter untuk menyaring atau membuat generasi muda ini tidak tergerus oleh budaya-budaya. Yayasan Riyadul Wardiyah ini dirintis sejak tahun 1996 dengan tujuan membantu warga kurang mampu agar tak putus sekolah. Aibda Muzakir, yang merupakan cucu pendiri yayasan, setiap waktu libur bertugas selalu menyempatkan untuk mengajar di yayasan ini. Ia bangga dan terharu bisa menjadi guru sekaligus pengasuh madrasah yang kini telah menampung 199 siswa dari tingkat TK hingga SMP tersebut. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan.
Pemirsa, menjadi seorang bintara polisi tak membuat Aibda Mujiono hidup santai. Memanfaatkan waktu luang usai bertugas di Polsek Padang Polres Lumajang, ia sibuk berkutat ternak burung puyuh. Ya, benar sekali Lida dan pemirsa, di mana berkat keuletannya ini ia mampu memanen tak kurang dari 40 kg telur burung puyuh setiap harinya. Bahkan ia juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi tetangganya. Lalu bagaimana kisah kesuksesan anggota Polri ini? Berikut liputannya untuk Anda. Seperti inilah rutinitas Aibda Mujiono, anggota Polsek Padang Polres Lumajang, usai menjalankan tugas sebagai anggota Polri. Sepulang dari Mapolsek, ia langsung menuju kandang untuk mengecek ribuan burung puyuh yang ia ternak di Kelurahan Citro Diwangsan, Lumajang. Kesuksesannya berternak burung puyuh ini diraih tidak dengan mudah. Kegagalan demi kegagalan sebelumnya sempat ia lewati, mulai gagal berternak ikan lele hingga rugi puluhan juta saat gagal beternak ayam. Namun berkat kegigihan dan usaha kerasnya, kini Aibda Mujiono menuai hasil dengan sukses beternak burung puyuh. Kini total ada 5.000 ekor burung puyuh di kandang seluas 5 x 10 meter ini. Dari kandang ini, Aibda Mujiono bisa memanen sedikitnya 40 kg telur puyuh setiap hari. Dengan harga Rp40.000 per kilogram, setiap hari ia memperoleh penghasilan kotor sebesar Rp1,6 juta. Inspirasi pertama saya memang ingin mencari pendapatan di luar dinas. Dari berbagai macam usaha, bebek, perikanan, ternyata saya menemukan relasi puyuh ini, saya ikut-ikut ternyata cocok. Karena saya ngerjakan untuk dari pagi hari sebelum saya berangkat dinas, terus saya berangkat dinas di sini ada anak kandang saya yang meneruskan pekerjaan setiap harinya. Terus besok lepasnya saya kesini lagi, ikut membantu di sini. Alhamdulillah tidak mengganggu dinas saya. Berkat usahanya beternak burung puyuh ini, Aibda Mujiono tak hanya mendapatkan penghasilan tambahan, namun juga mampu membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Meski sukses beternak burung puyuh, namun kecintaan Aibda Mujiono terhadap institusi Polri tak pernah luntur. Ia tetap mengutamakan tugas dengan menjalankan kewajibannya sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Ya, Lina, selanjutnya kita ke informasi kuliner. Pemirsa, bila Anda berkunjung ke Kabupaten Tuban, Jawa Timur, coba menikmati rujak khas air terjun Putri Nglirip yang memiliki cita rasa khas pedesaan. Ya, pemirsa dan juga Kevin nih, sambil menyantap kesegaran rujak, pengunjung pun dapat menikmati keindahan air terjun yang berwarna hijau toska. Penasaran? Dan berikut liputannya untuk Anda. Menikmati rujak sambil melihat keindahan air terjun mungkin hanya terjadi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Tepatnya di Desa Mulyo Agung, Kecamatan Singgahan, sisi selatan dari pusat kota Tuban. Di lokasi ini terdapat wisata air terjun yang indah dengan air berwarna hijau toska. Tidak hanya itu saja, di lokasi ini juga terdapat makanan khas Desa Mulyo Agung, yaitu rujak petis yang memiliki cita rasa berbeda dari rujak lainnya. Di lokasi wisata air terjun Putri Nglirip ini, banyak warung-warung menjajakan kuliner rujak petis khas desa ini. Rujak petis sendiri terdiri dari berbagai bahan buah-buahan segar, petis udang atau ikan, sayuran hijau, hingga bumbu kacang. Yang membedakan dari rujak lainnya, selain cita rasa khas, kita juga bisa merasakan sensasi makan rujak petis dengan spot menghadap bawah air terjun Putri Nglirip yang mempesona. Dari Surabaya. Kesini sama siapa? Sama teman aja. Kesini udah berapa kali? Satu kali ini. Ini tadi makan rujak apa enggak? Rujak buah. Rujak buah. Rasanya gimana? Enak. Sambil menikmati air terjun ini ya? Iya. Air terjunnya gimana, Mbak? Bagus sekali pemandangannya. Kuliner itu karena khasnya Nglirip itu rujak ya, jadi
hampir seluruh warung yang ada di sini keseluruhan itu pasti ada rujaknya. Jadi ada ya makanan khasnya rujak lah sebenarnya. Tergantung pilihan sih. Di situ ada rujak buah, ada rujak kacang, ada rujak petis, ada rujak macam-macam. Tapi khas. Jadi beda dengan yang. Perpaduan keindahan alam dan kuliner khas pedesaan ini membuat lokasi wisata air terjun Putri Ngelirip menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi saat musim liburan, seperti libur sekolah saat ini. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipih Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam busana kain tradisional Indonesia ditampilkan di Indonesia Fashion Parade atau IFP 2024. Ya, dengan tema Wastranesia, 100 desainer memamerkan koleksi busana terbaiknya memukau para penonton. Satu persatu karya busana terbaik para desainer tampil memukau di gelaran Indonesia Fashion Parade 2024 di salah satu hotel di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Mengusung tema Wastranesia, beragam busana apik ini berbahan wastra atau kain khas Nusantara dengan sentuhan modern dan trendy. Salah satunya karya desainer Indonesia Atan Siahaan dengan kain khas Batak. Pagelaran busana cantik elegan ini pun disambut antusias para pecinta fashion. Tidak hanya desainer-desainer yang sudah punya nama, tapi kami merangkul desainer-desainer muda agar mereka memiliki panggung untuk menampilkan karya terbaik mereka. Tema besar kita adalah Wastranesia, di mana kita mengangkat tenunan dari seluruh Indonesia yang ada. Gen Z sekarang ini sudah banyak berimprovisasi ya. Nah, kenapa nggak mereka berimprovisasi juga dengan wastra? Jadi kita mengajak mereka agar semakin banyak kaum-kaum muda yang mencintai kain-kain Nusantara tanpa malu menggunakannya. Kita partisipasi ya, ngelestariin budaya Indonesia. Kebetulan aku juga pecinta culture sama kain-kain Indonesia. Indonesia punya kain, bukan cuman yang batik. Selama ini mungkin orang terkenalnya batik, tapi ada ulos, ada tenun, ada songket, ada ikat. Ya, IFP kelima ini menampilkan busana hasil tangan 100 desainer lokal yang mayoritas anak muda. Lewat gelaran fashion ini, diharapkan generasi muda semakin cinta dengan wastra sehingga tetap lestari, tak tergerus oleh modernisasi. Di Jakarta, Steviani Sirait dan Abdul Rashid, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sementara warga antusias menyaksikan puluhan balon udara dengan beragam gambar serta warna-warna menarik meriahkan Festival Balon Udara di Sleman, Yogyakarta. Ya, kemeriahan semakin terlihat saat balon udara diterbangkan dengan aman sesuai aturan. Suasana Festival Balon Udara yang digelar di Obelix Village, Sleman, Yogyakarta Minggu pagi disambut antusias pengunjung. Puluhan balon udara dengan beragam gambar beraneka warna diterbangkan di tempat tersebut. Dalam festival ini, puluhan balon udara ditambatkan dengan diberi tali dan mengudara dengan ketinggian sekitar 30 meter. Balon juga tidak boleh terbangkan secara liar agar tidak mengganggu dan membahayakan keselamatan penerbangan maupun masyarakat umum. Digelarnya festival balon udara ini adalah untuk yang kedua kalinya dengan menggandeng komunitas balon udara Wonosobo. Balon udara juga sebagai budaya dari masyarakat Wonosobo yang harus dilestarikan. Ya, hari ini ramai sekali. Beda sama tahun kemarin kan anginnya kurang bagus. Sekarang hari ini naik semua warna-warni di atas awan. Bisa memperkenalkan budaya asli masyarakat Wonosobo yang harus dilestarikan. Total itu ada 23 balon dan kita membawa 181 kru dari Wonosobo. Sementara itu pada tahun sebelumnya, festival yang sama menerbangkan 21 balon udara. Namun untuk tahun ini sebanyak 23 balon udara. Dari Yogyakarta, Gunato Farhan melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial adu mulut seorang wisatawan dengan pecalang. Ya, hal ini terjadi lantaran wisatawan tersebut ingin menerobos masuk ke areal suci Pura Besaki. Padahal areal suci hanya boleh dimasuki oleh orang yang ingin bersembahyang.
Seorang turis wanita berambut pirang mengamuk saat ditegur pecalang saat ia tidak diperkenankan masuk ke area suci di Pura Besakih, viral di media sosial. Tampak juga dalam video seorang pria lokal berpakaian adat Bali yang berkedudukan sebagai pecalang lantas meminta perempuan asing itu untuk peduli terhadap umat Hindu yang sedang beribadah. Aksi bule perempuan yang hendak menerobos masuk area suci Pura Besakih sontak menuai pro kontra warganet. Padahal secara jelas wisatawan tidak memakai pakaian adat lengkap atau yang bertujuan tidak bersembayang tidak diperbolehkan masuk ke area suci Pura Besakih. Pihak badan pengelola kawasan suci Pura Besakih menerangkan hanya umat Hindu dengan pakaian adat sembayang lengkap dengan sarana persembahyangan yang boleh masuk ke area suci. Wisatawan hanya diperbolehkan mengunjungi kawasan luar pura. Wisatawan asal Italia berjumlah 1 orang yang dari awal dari pos wisatawan registrasi tidak ingin didampingi oleh pemandu lokal. Untuk mencegah terjadinya kasus serupa, petugas akan lebih aktif memberikan pemahaman batasan kunjungan dan penjagaan di sekitar lokasi. Dari Karangasem, Bali, Yuda Arista melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian hewan ternak kembali terjadi. Pelaku beraksi dengan cara sembelih 7 ekor domba betina di dalam kandang dan meninggalkan isi perut ke-7 domba tersebut. Ya, peristiwa ini terjadi di kawasan Kali Baru, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Aksi pencurian hewan kerap terjadi di Kota Depok yang dinilai sangat meresahkan para peternak. Salah satu pencuri domba yang terekam CCTV berada di sekitar lokasi kejadian. Pelaku berjumlah lebih dari 2 orang. Menurut peternak domba, sempat terdengar suara domba yang dikira domba tersebut sedang melahirkan. Namun saat ditengok ke dalam kandang, ditemukan isi perut domba yang sudah menggantung di sisi kandang. Kita memang ada kejadian pencurian di Farm 68 Depok. Jadi kronologinya sekitar jam 1.30. Jam 1.30 itu mulai ada gelisah di domba. Kita dapat infonya itu dari CCTV. Mirisnya 7 ekor domba yang disembelih dalam kandang oleh para pelaku merupakan domba indukan yang tengah mengandung. Dari 7 ekor domba yang disembelih, ada 3 ekor yang tidak berhasil dibawa pergi pelaku. Namun kondisinya sudah mati dan saat ini sudah dikubur. Dari Depok, Jawa Barat, Rizky melaporkan. Agar kelestariannya tetap terjaga, BKSDA melepas liarkan hewan terenggiling ke habitatnya. Hewan dilindungi tersebut sebelumnya masuk ke pemukiman penduduk dan diserahkan warga ke BKSDA untuk dilepas liarkan. Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Selatan mendapatkan serangan dari warga 1 ekor terenggiling yang merupakan hewan dilindungi. Setelah jalani masa rehabilitasi di Pusat Penyelamatan Alobi Foundation selama 14 hari, hewan bersisik tebal ini akhirnya dikembalikan ke habitatnya di salah satu hutan di Kabupaten Bangka Barat. Mamalia unik bersisik tebal sengaja dikembalikan untuk menjaga habitatnya karena keberadaannya terancam punah akibat menjadi target perburuan liar sehingga membawa mereka ke dalam status kritis. Terenggiling memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem selain menjadi kontrol bagi populasi serangga. Kebiasaan mereka untuk membuat liang-liang tanah juga bermanfaat dalam pencampuran bahan-bahan organik di dalam tanah. Satwa liar yang dilindungi yaitu terenggiling yang dimana 14 hari yang lalu kita mendapati serahan dari masyarakat dan kita lakukan rehabilitasi. Di Bangka Belitung sendiri keberadaan hewan ini cukup kritis. Selain karena perburuan, alih fungsi lahan serta aktivitas pertambangan yang masif juga menjadi penyebabnya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto melaporkan. Kita ke informasi olahraga pemirsa, euforia gelaran Euro 2024 terasa hingga ke Makassar, Sulawesi Selatan. Warga salah satu kampung di sana memasang bendera negara peserta Euro di depan rumah untuk meramaikan pesta sepak bola Eropa tersebut. Pemukiman di Jalan Titang, Kelurahan Baranak, Makassar ini tampak berbeda dari kampung-kampung lainnya. Di depan rumah warga terpasang sejumlah bendera negara-negara Eropa seperti Jerman, Inggris, hingga Prancis. Rupanya, warga Jalan Titang ini tengah memeriahkan turnamen sepak bola Eropa atau Euro 2024 yang saat ini berlangsung di Jerman. Warga memasang dan mengibarkan bendera negara peserta di depan rumah sebagai bentuk dukungan timnas jagoan mereka. Menurut warga,
Pemasangan bendera negara peserta turnamen sepak bola ini bukan yang pertama kalinya dilakukan di wilayah mereka. Dimulai dari Piala Dunia 1998 Prancis. Setiap adanya turnamen sepak bola dunia bergengsi, warga di kampung ini langsung ikutan euforianya. Suasana di kampung bola ini akan semakin terasa jika kompetisi sudah memasuki fase gugur, di mana warga akan menggelar nonton bareng. Pertama memang kekompakan di sini, teman-teman kita, masyarakat sini sangat kompak. Jangankan gini, pesta taman ada namanya 17-an itu orang semua formal, berdiri panggung, kita rumah ini kasih keluar makanan. Tiap rumah. Euro 2024 berlangsung di Jerman dengan 24 negara jadi peserta. Turnamen akan berlangsung 1 bulan, yakni sejak 14 Juni hingga 14 Juli mendatang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, Ayus melaporkan.